pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Maaf nih ya, agak gambeler. Gimana kalau kita ngomongin sambil lari aja biar anget? Saya mau, cuman kasihan kameramennya nanti bisa capek lah. Bisa protes ya. Dan ini yang dinginnya sampai tulang ini. Betul. Menembus tulang belulang. Tadi barusan aku lihat di ponselku, sekarang ini 18 derajat Fahrenheit, berarti sekitar -8, -7, -8 derajat Celcius. Inilah yang dihadapi warga Washington DC dan Amerika bagian utara ya sekarang ini. Tengah dan timur laut, pesisir, itu semuanya kena badai dingin dan badai salju. Kalau misalnya warga di tanah air terkena banjir, selama Jakarta dan juga di kota lain seperti Manado ya. Kami simpati juga. Kami di sini warga Indonesia di Amerika Serikat juga terkena banjir, tapi banjir salju. Banjir salju. Ya. Memang repotnya tidak seberapa kalau dibanding dengan korban bencana di banjir di Indonesia ya. Tapi tetap aja kalau musim salju seperti ini, musim dingin seperti ini juga repot juga. Ya. Kemarin aku ingat banget, aku bangun, aku ngeliat ponselku itu 7 derajat Fahrenheit, berarti -15 derajat Celcius. Aku bangun, buka pintu, itu salju segini. Nah, nyekop dulu kan? Nyekop dulu. Gak bisa nyewa orang, upah orang itu gak bisa, mahal ya? Ya susah juga, pagi-pagi nggak ada orang juga kalau di sini. Emang di sana banyak mas-mas nongkrong. Nah setelah itu di mobil juga, mobilnya harus dikeduk dulu saljunya. Pokoknya repot lah. Tapi tidak membahayakan dalam arti rumah tidak tenggelam, terus harta benda juga tidak sampai terpengaruh. Meskipun kalau buat tunawisma ya tentunya berbahaya karena mereka bisa meninggal dunia. Bener. Dan ini memang fenomena yang agak unik ya, karena emang baru terjadi kali ini selama mungkin 10 tahun terakhir ya. Cuaca yang sangat ekstrim. Dingin yang kemarin kan ada namanya Polar vortex. Jadi cuaca dingin yang sedingin ini juga. Ya, itu intinya angin, sirkulasi angin dari kutub utara yang jatuh ke selatan. Yang membuat udara di seluruh Amerika Serikat tiba-tiba anjlok. Nah, sekarang pertanyaannya, cuaca ekstrim seperti ini, banjir di Indonesia, kemudian badai salju dan suhu dingin yang menerpa di Amerika Serikat, apakah ada kaitannya dengan pemanasan global? Nah, ini memang masih debatable ya, masih diperdebatkan ya. Tapi mayoritas para ilmuwan lingkungan hidup itu percaya bahwa ini memang bagian dari fenomena pemanasan global ya, karena memang kalau menurut laporan PBB tahun 2012 ya, memang terjadi kenaikan suhu udara secara global ya. Betul. Dan kenaikan suhu udara 1% aja itu dampaknya sudah luar biasa aja. Gletser di daerah Arktik itu mencair. Kemudian permukaan air laut naik, kemudian juga suhu udara bisa kacau balau. Betul. Gitu. Jadi memang keputusan panel PBB ini adalah bahwa yang namanya fenomena pemanasan global itu adalah sesuatu yang nyata, bukan mitos dan bukan mitos dan disebabkan oleh ulah manusia. Tapi mereka tidak mau mengkaitkan satu peristiwa cuaca tertentu, misalnya topan Haiyan atau polar vortex di Amerika Serikat atau musim banjir di Indonesia dengan pemanasan global secara langsung, meskipun bukti-bukti circumstantialnya ada gitu ya. Ini memang terus terang selama saya berada di Washington ini memang suhu yang paling dingin yang saya rasakan pertama kali ini. Mungkin untuk gambaran sebagai pemirsa ya, ini sekarang ini kita nggak apa-apa ya, kita baru sekitar 15 menit ya keluar dari ruangan. Tapi ini jari, kaki, dan tangan ini udah mulai sakit. Terus wajah tuh rasanya udah seperti mulai ditampar-tampar. Seperti mati rasa ini. Seperti mati rasa. Saya kalau menyentuh ini nggak terasa ini. Kalau diginin gimana kalau sekarang kita ngopi aja, Pri? Ngopi loh. Untuk menghangatkan diri. Saya ingin perang. Perang apa? Perang salju. Oh, ini perang bola salju. Betul, kalau gitu oke lah. Mari kita mulai. Siap-siap, oke. Perang bola salju pun terjadi secara spontan di mana-mana di Washington DC dan kota-kota besar lainnya. Mungkin sedikit hiburan di tengah suasana yang muram. Beku dan muram gitu. Betul. Kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya Patsy Widakuswara. Saya Sufiono. Sampai jumpa.